Satyawira Jala Dharma. 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Hai Sobat Konilamil, bersama saya Seda Cecil di Konilam News dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Konilam News Weekly. Kepala Staf Konilamil Laksamana Pertama TNI Muhammad Riza, dalam hal ini mewakili Panglima Konilamil Laksamana Muda TNI Udharto Krisna Utomo, menerima kedatangan Panglima Div 1 Kostrad Majen TNI Rudi Purwito di Gedung Laut Nusantara Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam acara persiapan penyambutan kedatangan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia, wilayah Kalimantan Barat dari Satuan Yon Armet 10 1 Kostrad tahun 2024, dilanjutkan dengan upacara militer. Kepulangan 350 prajurit Yon Armet 10-1 Kostrad tersebut menggunakan KRI Teluk Lampung 540 yang merupakan kapal pendarat kelas Frost dikomandani Letkol Laut Ronald Ernest Lengkong yang berada di bawah jajaran Satuan Lintas Laut Militer 2 Surabaya. Guna meningkatkan motivasi prajurit sekaligus sebagai bentuk pembinaan personil, Komando Lintas Laut Militer menggelar rangkaian tahapan seleksi calon Tamtama Teladan tahun 2024. Dengan materi awal tes adalah uji pemeriksaan kesehatan, bertempat di Diskes Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemilihan Tamtama Teladan ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024, yang diikuti 9 peserta dari jajaran Konilamil baik dari KRI maupun Bendirat. Komando Lintas Laut Militer kembali melaksanakan anjang sana dengan mengunjungi para mantan Panglima Konilamil yang dipimpin langsung Kepala Staf Konilamil Laksamana Pertama TNI Muhammad Riza. Dalam hal ini mewakili Panglima Konilamil Laksamana Muda TNI Udharto Krisna Utomo, dihadiri Inspektur Konilamil Laksamana Pertama TNI Catur Hendra Wijaya beserta perwakilan pejabat utama Konilamil. Anjang sana tersebut merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-63 Konilamil. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan dukungan moral dengan berkunjung melepas rindu kepada para mantan Panglima Konilamil. Satuan Lintas Laut Militer 2 menggelar perlombaan pembinaan satuan yang diikuti masing-masing Satker dan KRI yang berada di Pangkalan. Lomba Binsat ini digelar sebagai bentuk pembinaan fisik dan membina keterampilan personil dalam pelaksanaan tugas baik di Bendirat maupun unsur KRI sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Konilamil ke-63 yang akan dilaksanakan 2 Juli 2024 mendatang. Demi menjaga kebugaran fisik dan psikis seluruh prajurit KRI Banjarmasin 592 melaksanakan olahraga senam bersama di Geladak Heli KRI Banjarmasin yang sedang lego di perairan Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan penuh antusias dan semangat, dimulai dari gerakan pemanasan, senam SKJ 88 dan senam gembira khas KRI Banjarmasin 592 dan ditutup dengan pendinginan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit dalam menggunakan senjata organik, personil baik pistol maupun laras panjang Satuan Lintas Laut Militer 1 bersama PNS dan juga para calon Tamtama Teladan mengikuti latihan menembak yang bertempat di lapangan tembak Jusman Poker Pasmar 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Komandan KRI Tanjung Kambani 971 Letkol Laut Anwar Sahid yang memimpin latihan, memberikan motivasi kepada prajurit yang melaksanakan latihan bahwa prajurit harus terus mengasah kemampuan menembaknya dan prajurit haruslah selalu dalam keadaan siap tempur dan berperang. Kepala Staf Konilamil Laksamana Pertama TNI Muhammad Riza dalam hal ini mewakili Panglima Konilamil Laksamana Muda TNI Udharto Krisna Utomo mendampingi Asisten Operasi Panglima TNI Majen TNI Gabriel Lema dalam kegiatan peninjauan KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 bertempat di Dermaga Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan peninjauan dilaksanakan guna memastikan kesiapan KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 yang direncanakan akan digunakan sebagai kapal bantuan untuk membawa persediaan medis dan peralatan kesehatan ke Gaza, Palestina. Dalam rangka memperingati HUT ke-63 Konilamil, Konilamil 2 menggelar kegiatan anjang sana dengan mengunjungi para warakawuri wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Lintas Laut Militer 2 Kolonel Laut Pelaut Julius Andreas Laurentius selaku Pembina Cabang 3 Gabungan Jalasan Asri Konilamil, diikuti Ketua Cabang 3 Gabungan Jalasan Asri Konilamil, Wadan Konilamil 2, Wakil Ketua Cabang 3 Gabungan Jalasan Asri Konilamil, dan Komandan KRI Teluk Yutefa 522.
Komandan Sarinamil 3, Kolonel Laut Pelaut Nur Rahmat Ibrahim, memberi jam komandan kepada prajurit dan PNS Sarinamil 3 bertempat di lobi Mako Sarinamil 3, Jalan Teguh Umar, Kota Makassar. Pada kesempatan tersebut, Komandan Sarinamil 3 menyampaikan 4 hal penting penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Pertama, agar selalu bersyukur dengan apa yang telah diperoleh saat ini. Kedua, harus ikhlas dalam bekerja. Ketiga, cegah penyebaran situs game online, judi online, dan pinjaman online di kalangan prajurit dan PNS. Keempat, waspadai terjadinya penipuan melalui handphone dengan mengatasnamakan pejabat. Asinto Pangkolil Lamil, Kolonel Laut Pelaut Pavan Yudo Pramono, secara resmi menutup latihan fungsional intelijen Sintel Kolonel Lamil Triwulan 2 tahun anggaran 2024 bertempat di Gedung Laut Natuna, Mako Kolonel Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dihadiri personel Sintel dan PNS Kolonel Lamil. Kegiatan lat fungsi intelijen tersebut telah dilaksanakan sejak 5 Juni 2024 hingga 14 Juni 2024. Komando Lintas Laut Militer menggelar sidang pantukir seleksi Tamtama Teladan Kolonel Lamil tahun 2024 yang dipimpin langsung Aspes Pangkolil Lamil Kolonel Laut Pelaut Toto Irianto. Sidang pantukir yang berlangsung di Gedung Laut Natuna, Mako Kolonel Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut menghadirkan 9 Tamtama Teladan yang seluruhnya berpangkat Kopral 2 dengan berbagai macam kejuruan atau korps dan seluruhnya berdinas sebagai prajurit pengawal KRI. Pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan program prioritas Kasal dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang berkualitas, profesional, dan tangguh. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kemampuan dalam hal penyelamatan kapal, prajurit KRI Banjarmasin 592 melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran. Latihan ini terintegrasi dalam skenario peran tempur yang dilaksanakan sesuai target dan instruksi Komandan KRI Banjarmasin 592, Kolonel Laut Pelaut Yohanes Bermans Cahyono, yang menyatakan bahwa latihan ini diharapkan dapat menjaga naluri bertempur prajurit dan selalu alert akan ancaman bahaya kebakaran yang bisa terjadi dalam situasi apapun. Puncak Bakti Sosial Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Alumni 1994 dalam rangka memperingati 30 tahun pengabdian Palagan Alumni 1994 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Sabtu. Kegiatan bakti sosial ini terpusat di area parkir Timur Senayan, Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, dan mengangkat tema 30 tahun pengabdian Palagan 94 bagimu negeri jiwa raga kami. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi donor darah, pembagian sembako, pelayanan kesehatan umum, dilanjutkan pemberangkatan bantuan sosial ke Sumbar yang dilepas secara langsung oleh Kapolri. Baik, Sobat Kolonel Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Serda Cecil, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di Kolonel Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.